Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan rahimakumullah dan juga para pemirsa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah Jakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kegiatan rutin kita di Zawiyah Maqamul Ihsan At-Tijani yang ada di Desa Pawenang, Kecamatan Nagrag, Kabupaten Sukabumi bisa terlaksana. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan para pemirsa rahimakumullah, kita sebentar lagi masuk di bulan Ramadan, di mana dalam perhitungan hisab ya, insya Allah bulan Sya'ban itu genap 30. Sehingga kemungkinan ini awal Ramadan ini ada dua macam, ada dua versi. Muhammadiyah berangkat duluan. Hari Senin sudah puasa. Sedangkan NU dan ormas Islam yang lain bersama Departemen Agama berpuasanya tanggal 12. Tapi insya Allah hari rayanya bareng. Nah, kenapa? Ya kalau Muhammadiyah nambah berarti puasanya 31 hari. Kalau dikurangi nanti bulan belum terbit. Oleh karena itu ya sedikit saya akan menjelaskan kepada ikhwan kenapa kok sering terjadi perbedaan awal Ramadan, termasuk juga sering terjadi perbedaan hari Idul Fitri, termasuk juga terjadi Idul Adha, ada yang mengharuskan sama dengan yang di Mekah. Kan gitu kan? Jadi para ikhwan rahimakumullah, kalau kita berbicara kalender, ada dua versi kalender yang kita pakai. Nggak ngerti kalau yang Cina pakai itu kalender apa? Saya nggak ngerti kalau itu. Ya, kalau yang kita pakai adalah untuk ibadah kita menggunakan kalender Hijriah, termasuk ibadah puasa. Ya. Kemudian umum, ya istilahnya kan kalender umum kan, itu aslinya kalender Kristen. Nama aslinya kalender Gregorius, bawaan Belanda dulu. Jadi Belanda menjajah Indonesia plus membawa kalender sehingga hari kerja dihitung dengan bulan Januari sampai Desember. Yang mana perhitungan hari, tanggal, dan bulannya itu berdasarkan perjalanan matahari, berdasarkan perjalanan bumi, berputar bumi itu sambil jalan berputar, kemudian bumi ini mengadakan perjalanan panjang, di mana satu putaran itu 360 hari, 63 kalau nggak salah. Itulah yang dikenal dengan satu tahun. Kemudian satu hari itu bagaimana? Sambil berjalan bumi ini muter pada porosnya. Satu putaran bumi itu sehari semalam. Sehingga kita ini seperti orang naik kendaraan. Makanya coba kita naik kendaraan
Yang kelihatan berjalan kayu pinggir jalan atau terasanya mobil yang berjalan? Ketika kita noleh keluar, kelihatan berjalan kayu-kayu semakin kenceng, kan gitu kan? Nah, seperti itu. Demikian juga kita ngelihat matahari berjalan, kan begitu. Padahal yang muter buminya. Ya, kenapa kok kelihatan matahari berjalan, bintang bulan berjalan? Itu karena ada di luar bumi dan kita memandang dari bumi yang juga muter dan berjalan. Itu. Jadi perjalanan bumi satu putaran namanya satu rotasi. Ya. Jadi satu putaran namanya satu rotasi, di mana satu putarannya itu 24 jam. Kemudian bulan adalah satelitnya bumi, yang mana bulan muter plus sambil mengitari bumi, ikut bumi mengitari matahari. Jelas maksudnya? Ini jadi ilmunya di situ. Perjalanan bulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari. Ya, perjalanan ini ya disebut apa? Revolusinya. Muter. Bulan ngitarin bumi dalam waktu 1 bulan. Bulan dan bumi mengitari matahari, satu putarannya itu, satu garisnya itu 1 tahun. Terus bagaimana matahari? Kan di Quran dijelaskan, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari beredar, matahari berjalan. Padahal matahari ini menjadi pusat, ya pusat rota apa menjadi ya berputar, dan matahari menjadi pusat beredarnya planet-planet yang bumi, Mars, Merkurius dan macam-macam, Jupiter yang paling jauh itu mengitari matahari. Yang beda satu sama lain. Kalau bumi dalam setahun mengitari matahari, yang Jupiter kalau lebih jauh, ya, tidak tahu berapa lama itu untuk Jupiter, satu putarannya kayak apa. Makanya di Quran Allah menyatakan was-samai wat-thariq, dan langit di mana di situ terdapat jalan-jalan, ada relnya. Ya, kalau kita ngelihat kapal terbang ya pesawat biasa aja, padahal itu izin terbangnya itu berdasarkan land yang diberikan pada izin itu, pada ketinggian berapa, koordinat berapa, tidak boleh pindah dari situ. Kalau pindah nanti bisa tabrakan. Jadi diatur, jadi ada landnya juga, kayak jalan tol kan berapa land kan gitu. Demikian juga di langit pesawat juga menggunakan seperti itu. Termasuk bumi, bulan, dan planet-planet yang lain seperti itu. Kemudian kenapa kok akhirnya ditemukan? Nah, ini yang menemukan dari Quran yang menjelaskan. Wasamsu wal qamaru bihusban. Perjalanan matahari dan bulan itu bisa dihitung. Maka diadakan penelitian berdasarkan ini, ya Allah ngasih ilmu laduni. Sehingga yang menemukan bagaimana perputaran ini, posisi matahari, posisi bulan, sekian derajat, macam-macam itu adalah ilmuwan muslim, dan kitabnya masih dalam bahasa Arab gundul, sampai sekarang ada. Cuma karena ini pengetahuan khusus, hanya mereka yang belajar saja yang tahu. Akan tetapi ini juga oleh Barat diadopsi pakai bahasa mereka, seakan-akan Barat lebih pinter. Diletakkan di aplikasi sama Syekh Google. Ya, seakan-akan. Makanya kita di mana saja ala kiblat tinggal dilihat di HP kita. Jamnya dan macam-macamnya. Itu.
Mereka mengaplikasikan. Dan kita orang Islam pokoknya tahu, selesai sudah. Ini kekurangan kita. Kalau Barat semuanya dijadikan ladang untuk cari penghasilan. Kan dengan aplikasi yang ada di HP, aplikasi sholat 5 waktu, ada waktu sholat, ada adzannya, ada itu bayar kita. Itu. Ketentuan kita tahu arah kiblat dari situ juga. Ini mereka segala sesuatu dieksploitasi jadi dana. Sementara kita ya dana ya ini nyari sumbangan. Mereka tidak boleh nyari sumbangan. Kenapa? Dipaksa kita ya, nyumbang pada mereka. Ya kayak sekarang setelah Palestina diserang, baru timbul kesadaran, ayo kita boikot, ayo kita boikot. Yang bisa diboikot yang paling makanan. Coba pesawatnya diboikot, Boeing, bikinan siapa? Israel, orang Yahudi yang punya pabrik. Airbus, orang Yahudi juga. Coba kalau diboikot, dah haji kita. Iya kan? Jadi seluruh lini kehidupan sudah dikuasai oleh mereka. Dan kita harus mengakui kita ini malas dan selalu terlambat menyikapi. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi semuanya bisa diperhitungkan. Makanya orang yang ngerti dengan ini bisa memperhitungkan awal Ramadan, akhirnya, dan setiap bulannya, bahkan setiap harinya. Di mana ibadah kita, terutama sholat 5 waktu, tergantung dengan posisi matahari. Kapan waktu duhur? Ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Ketika pas, tidak boleh sholat apapun. Haram sholat. Ketika pas matahari ada di atas. Kemudian setelah tergelincir ke barat, istilahnya tergelincir kan, ya, miring ke arah barat, maka sudah mulai masuk waktu duhur. Nah, perjalanan matahari ini kenapa kok kadang-kadang tidak sampai jam 12, kadang-kadang sampai lebih jam 12. Lah itulah posisi bumi yang muter dan muternya itu miring. Sehingga matahari kadang-kala seperti ada di utara, kadang-kala di tengah, kadang-kala di selatan. Ketika matahari ada di sebelah utara, bumi bagian utara itu musim panas. Bumi bagian selatan musim dingin. Sehingga ada bagian bumi ketika musim dingin tidak ada matahari sama sekali. Sebaliknya di sebelah utara, kalau selatan musim dingin, yang sebelah utara, maka ketika musim panas, sehari semalam, sekian hari itu sehari semalam matahari tidak pernah tenggelam. Ada di beberapa negara siang terus, di sebelah sono malam terus. Gentian berikutnya sono siang terus, sana malam terus, ada sekitar 11 hari. Itu. Inilah para ikhwan rahimakumullah, biar sedikit tahu. Jadi waktu duhur kapan? Dari tergelincirnya matahari ke arah barat. Kemudian kalau diukur dengan tonggak bayangan, sampai dengan bayangan tersebut melebihi tonggaknya masuk waktu asar. Jadi ketika duhur diletakkan berarti tidak ada bayangan kan kalau pas duhur. Nah, kalau pas matahari ada di titik puncak, setelah sekian detik matahari beredar condong ke sebelah barat, maka timbul bayangan sebelah timur. Dan bayangan ini memanjang. Betul? Nah, ketika memanjang bayangan ini melebihi tonggaknya, berarti sudah masuk asar.
Kalau masih belum, masih sama panjangnya, masih duhur. Setelah melebihi tonggaknya baru masuk asar. Ya aslinya kayak gitu kalau kita pakai praktek gitu. Cuma sekarang sudah ada, ya sudah diperhitungkan setiap harinya begini pergerakannya. Sehingga seperti sekarang maghrib jam 6 lewat. Nanti pada waktunya jam 6 kurang sudah maghrib, ya kan? Itu. Kalau di sini tidak seberapa banyak perbedaannya. Agak geser belahan bumi subtropis karena tropis, iklim subtropis. Ini sudah perbedaannya beda, panjang. Makanya kalau di Mekah musim dingin, asik puasa di musim dingin. Kenapa? Matahari baru terbit setelah jam 7. Jam 6 itu setengah 6 baru adzan subuh. Masih petang kalau musim dingin. Jadi baru terbit matahari sekitar jam 7. Sudah maghrib sekitar jam 6. Tapi kalau musim panas, nah ini lebih cepat daripada kita. Cepat siang dan juga malamnya terlambat. Apalagi ke utara lagi. Daerah Prancis, Jerman. Itu kalau di Bremen itu jam 9 malam baru maghrib. Gimana kalau puasa di sana panjangnya itu. Malam sebentar. Ketika saya hadir di Maroko ya, di kota Fes itu, ketika musim panas, tidur belum enak tidur sudah subuh. Isya jam 9 baru isya. Maghribnya ya pokoknya jam 7 lewat baru maghrib. Itu kalau musim dingin. Kalau musim panas, saya pernah yang pertama musim panas. Bagaimana? Jam 3 sore itu masih duhur. Jam 4 masih duhur. Sehingga saya sholat di bandara Casablanca itu, yaitu sudah jam 3. Kata Habib, iya di sini masih duhur ini. Karena matahari masih tinggi. Ya itu perbedaan waktu seperti itu para ikhwan rahimakumullah. Oleh karena itu ayolah jalan-jalan keluar. Biar tahu dinginnya Maroko juga, biar tahu dinginnya Abu Samud tempat saya di Seholwat. Kalau musim dingin sampai minus, di bawah 0 derajat. Tempat saya di Seholwat di kota Abu Samud itu. Ya, kemarin pas saya musim dingin bulan Desember. Makanya, pokoknya. Jadi jam 9 ini kayak masih seperti jam 6 pagi. Jam 9 pagi itu masih sekitar jam setengah 7 rasanya. Jadi masih pada tidur orang. Kalau yang jadi itulah kondisi-kondisi di sana. Itulah kondisi bumi di mana bumi, matahari dan bulan beredar. Kemudian wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ya, baca surat Yasin hanya dibaca aja tidak ngerti maksudnya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Bulan bisa diperkirakan posisinya. Ya. Wal qamar dan bulan. Qaddarnahu bisa diperkirakan posisinya, manazilahnya. Hatta sampai ada bulan dari sempurna kembali kal urjunil qadim seperti urjun. Urjun itu pohon kelapa kan ada bunganya, ada mayangnya kan? Bungkusnya itu apa namanya? Bungkus mayang. Apa kalau di sini? Hah? Kalau kata orang Jawa Timur krocok.
Ya, jadi bungkusnya kerocok. Kan itu kayak ini kan. Ya kalau kering kan tambah tipis. Ya itu. Ya disitulah lahirlah ilmu yang namanya ilmu hisab. Ilmu ngitung yang dihitung perjalanan bumi, bulan, dan matahari. Cuma memerlukan matematika yang gitu, harus tahu ilmu ukur sudut. Kalau dalam istilah di sekolah trigonometri. Penciptanya bukan orang Eropa, orang Islam. Itu aljabar. Coba aljabar bahasa apa? Bahasa Inggris. Aljabar Arab. Kenapa kok hitungan itu namanya ilmu aljabar? Karena penciptanya orang Islam, orang Arab. Marganya aljabar. Itu para hadirin rahimakumullah. Biar sedikit tahu, sedikit melek. Karena apa? Ya kita ini punya kekurangan. Kenapa kekurangan kita? Hanya pokoknya ibadah dikira wiritan aja. Tidak tahu dengan bagaimana dan bagaimana. Kita harus belajar. Bukunya sekarang banyak. Syekh Google juga nyebarkan. Itu. Jadi seperti itu para hadirin rahimakumullah. Jadi bulan dari tanggal 1 kecil. Membesar, bulan purnama sempurna. Setelah itu mengecil. Berkurang sampai hatta ada sampai balik lagi menjadi kecil. Kecil, gede, kecil. Nah, itu. Ketika bulan tanggal 1 itu ketika maghrib bukan muncul di sono bulannya. Ketika maghrib bulan muncul di barat, tapi ketika matahari tenggelam bulan masih ada di atas ufuk. Jika seperti itu sudah masuk tanggal 1. Makanya yang dilihat arah barat. Ya, garis ekuator itu garis pandang laut. Ketika bulan matahari tenggelam sempurna, bulan masih ada di atas ufuk, berarti sudah masuk bulan tanggal 1. Tanggal 2-nya lebih tinggi, tanggal 3 lebih tinggi, tanggal 4 dan seterusnya. Ya. Sampai pada akhirnya jadi awal malam itu keluarnya bulan seperti itu. Makin besar ya sampai kemudian kecil lagi. Hatta ada kal urjunil qadim. Kemudian bagaimana dengan puasa? Nabi memberikan bimbingan kepada kita dengan sabdanya sumu liru'yati. Berpuasalah kamu setelah melihat bulan tanggal 1. Ru'yah, dilihat. Bukan dihitung. Bisa dihitung, tapi hitungan bisa benar, bisa salah. Makanya ulama kita bukan tidak bisa ngitung. Ada timnya. Di Kudus secara khusus itu ada. Bahkan kiai yang pintar di bidang ilmu astronomi ini banyak di sana. Ya, tim terutama tanggalan Menara Kudus itu. Sehingga di situ di belakang ada setiap bulan ini. Posisi hilal begini, awal bulan dan lengkap di situ. Dalam setahun itu ada. Sehingga termasuk kapan gerhana matahari, kapan gerhana bulan. Ketahuan. Kenapa? Setelah diperhitungkan. Wal syamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan bisa dihisab, bisa diperhitungkan keberadaannya. Ini para ikhwan sedikit ya, biar tahu kalau ini permasalahannya, biar tidak hanya oh saja. Biar kita tahu. Walaupun hanya dasar-dasar.
Kemudian waktu ibadah tergantung dengan ini keberadaan matahari dan bulan juga. Contohnya puasa, sholat zuhur setelah matahari lengser ke arah barat. Asar setelah bayangan lebih panjang dari tonggaknya. Makanya dulu zaman masjid, coba setiap masjid yang kuno di depan itu ada tonggak seperti meja ini, terus ada ini pakai besi. Kemudian ada ya ada lingkaran-lingkaran di mana itu untuk menentukan ini kapan masuk asar. Kapan masuk waktu maghrib? Yaitu ketika matahari terbenam. Dan terbenamnya matahari ini ada yang sebelum jam 6 sudah terbenam, ada yang sampai jam 6.20 kalau lagi ini untuk daerah Khatulistiwa kayak kita. Kalau yang minggir-minggir sono ekstrim perbedaannya. Ya seperti itu. Kemudian maghrib ketika tenggelam. Cuma kan ketika matahari tenggelam tidak langsung gelap. Masih ada semburat. Agak warnanya kuning kemerah-merahan. Gitu. Bagi kapan waktu Isya? Ketika sinar itu sudah habis. Sempurna sudah gelap di ufuk barat. Maka masuk waktu Isya. Kapan waktu subuh? Ketika terbit fajar sodik. Karena fajar ada dua, ada fajar kidib istilahnya, fajar bohong. Kenapa? Seperti terbit fajar, tapi sebentar langsung gelap lagi. Setelah itu terbit fajar yang sebenarnya. Jadi sebelah timur sudah belum terlihat mataharinya, tapi sinarnya sudah semburat. Itu namanya fajar. Ketika fajar terbit, masuk waktu subuh. Dan waktu subuh berakhir dengan munculnya matahari. Makanya setelah subuh ada tulu. Matahari timbul. Habis waktu subuh. Ketika matahari timbul agak naik. Tingginya seukuran satu tombak. Ya, di ufuk timur matahari sudah memancarkan cahaya, tingginya kurang lebih satu tombak, itu sudah masuk waktu sholat sunnah duha. Sampai dengan masuknya waktu duhur. Seperti itu waktu sholat. Kemudian orang yang tidak ngerti dengan ini, hanya taunya hadis, kayak kemarin rame. Menyalah-nyalahkan orang yang berbeda. Kenapa? Di Saudi hari rayanya sudah misalnya hari Jumat. Di sini hari Sabtu. Kemudian hari wukufnya berarti hari Kamis. Kemudian ada yang nyalah-nyalahin. Kalau tidak sama dengan itu dianggap salah, bahkan sholatnya haram macam-macam, kan ramai kan? Yaitu berarti tidak ngerti dengan fenomena ini. Dia hanya taunya kalimatnya hadis al-hajjul arafah. Haji itu di Arafah. Artinya wukuf haji harus di tanah Arafah. Adapun tanggalnya Arafah di Indonesia dengan Saudi beda karena beda waktunya 4 jam. Sehingga seperti besok ini, ya, ketika malam 30 Sya'ban, bulan sudah di atas ufuk tapi tidak bisa dilihat. Makanya yang menggunakan metode awal bulan harus bisa dilihat, maka menunda semalam. Makanya hadisnya sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu setelah melihat bulan tanggal 1, dilihat. Jadi bukan dihitung. Dan di ayat Quran bagaimana dengan itu? Di ayat Quran dijelaskan
Faman syahida minkum syarr Faman syahida minkum syarr falyasum. Jika di antara kalian sudah melihat, menyaksikan bulan itu muncul, berpuasalah. Ini ayatnya. Bukan ngitung. Tapi bumi dan bulan bisa dihitung. Sehingga ya kita ketika melihat itu berdasarkan perhitungan maka tidak kesulitan. Kenapa? Perhitungannya nanti di bulan nanti ada sebelah utara atau sebelah selatan. Garis khatulistiwa, sekian derajatnya itu jelas. Kalau sudah ada hitungannya, kemiringan sekian derajat, nanti sekian-sekian, sehingga fokus kita melihat ke arah tersebut. Lalu kalau hanya ngelihat-ngelihat, tidak tahu dengan ilmu hisab, maka yang dilihat bukan tempatnya bulan muncul pada hari itu, malah tempat yang lain. Makanya tetap ilmu hisab diperlukan untuk mempermudah ru'yatul hilal. Ada yang mencukupkan kayak Muhammadiyah. Kenapa? Bulan sudah ada di atas ufuk. Sehingga mereka rumusnya wujudul hilal. Yang penting bulan sudah ada. Mereka puasa. Ya. Tapi mereka mengatakan, ayo kembali pada Quran dan Sunnah, kan gitu kan. Jangan ikut, bahkan sampai ada yang mengatakan jangan ikut ulama. Pertanyaannya, kira-kira perhitungan hisab itu aslinya ulama yang menciptakan itu. Berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Dipelajari, ketemulah teorinya. Ya. Tapi aslinya perintahnya Quran menyatakan faman syahida minkum syarr falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan tanggal 1 baru berpuasa. Jadi disaksikan bukan dihitung. Ini ayatnya. Ditegaskan oleh Nabi sumuli ru'yatihi. Puasalah kamu dengan setelah kamu melihat bulan tanggal 1. Wa aftiru, hendaklah berhenti adakan Idul Fitri li ru'yatihi kalau kamu sudah melihat bulan. Fa in humma, jika tidak terlihat, faqbilul iddata 30. Sempurnakan hitungan 30 hari. Rumusnya seperti itu. Ya, ada Ustadz dadakan. Kemudian ini harus hari Arafah, puasa Arafah. Harus sama dengan orang wukuf di Arafah. Ya. Kenapa kok beda Indonesia dengan Saudi? Ya kan? Jarak Indonesia dengan Saudi, kalau naik pesawat 9 jam penerbangan. Jadi 9 jam penerbangan. Kecepatan pesawat itu rata-rata 800 km per jam sampai 1000. Ya. Sehingga karena beda lokasi geografis, ada perbedaan waktu 4 jam. Sekarang di sini jam berapa? Jam 9. Itu di Saudi masih jam 5 sore. Di Mekah sekarang jam 5 sore. Kalau kita harus sama, jadi di Mekah wukuf, kita harus puasa Arafah. Padahal di sini masih hari tarwiyah, masih hari tanggal 8 untuk di Indonesia. Dipaksa kita harus sama. Puasa awal puasa harus sama. Idul Fitrinya harus sama, Idul Adha harus sama, kan begitu kan? Kalau tidak nanti haram puasanya. Ibadah yang paling wajib dalam Islam itu setelah baca syahadat adalah sholat. Sholat tergantung matahari, posisi matahari di setiap lokasi. Kita sudah selesai sholat Isya.
Di Mekah masih sholat asar. Kalau harus sama, gimana? Jadi di Mekah masih sholat asar. Jadi sekarang ini belum maghrib di Mekah. Berarti kita kalau nunggu Mekah nanti, gimana? Padahal hadisnya tentang waktu sholat maghrib ketika matahari tenggelam. Bukan tenggelamnya di Saudi. Kita sudah malam kayak ini di Saudi masih sore. Konyol. Makanya kita memahami agama itu harus dengan ilmu. Ya kalau hanya matan atau redaksi hadisnya begitu. Akan tetapi perlu penjelasan dari redaksi hadis yang ada. Itu. Jelas para ikhwan. Jadi kalau nanti semua harus sama dengan di Mekah, maka sekarang ini masih sholat asar kita. Belum maghrib. Nunggu jam berapa maghrib mereka, misalnya jam 6, pas jam 6. Berarti jam 10 malam baru kita sholat maghrib. Ayo. Terus sholat isanya jam berapa? Maghrib dengan isya perbedaannya antara 1 jam 10 menit sampai 1 jam 15 menit. Berarti jam berapa sholat isya kita? Jadi jam 11 lebih kan? Nah itu. Subuhnya nanti jam berapa? Jadi jam 10 siang baru kita sholat. Jam 9 pagi baru sholat subuh nanti. Asarnya jam 12, jam 4 sore baru duhur. Kalau mau disamakan dengan di Mekah. Perbedaan harinya kok beda. Puasanya di sana kok lebih dulu, kan lebih barat. Kan gitu kan? Iya. Permasalahannya ketika di sini maghrib, posisi bulan masih di bawah ufuk, belum bisa dilihat. 1 jam berikutnya bisa jadi sudah bisa dilihat. Di mana? Di Thailand, di Bangladesh bisa dilihat. Di Jakarta belum, di Aceh belum. Itu. Di Bangladesh, India, Pakistan sudah bisa dilihat bulan. Puasa mereka sudah masuk tanggal 1. Di Indonesia karena belum keluar bulannya, belum masuk tanggal 1. Makin ke barat makin terlihat. Kenapa? Ya karena posisi bulan makin tinggi. Kan beredar. Sehingga ketika maghrib di Jakarta belum terlihat, maghrib di Aceh belum terlihat, maka 1 jam berikutnya di daerah lain sudah terlihat. Berarti di situ sudah masuk tanggal 1. Di Jakarta sampai dengan Aceh belum masuk tanggal 1, karena hitungannya dari munculnya bulan tersebut. Perbedaan hari ini dengan hari besok, tanggal di situ. Jelas para ikhwan. Jadi biar kita tahu kenapa kok ya. Kita bukan sok-sokan harus berbeda, tidak. Gimana yang Muhammadiyah kok ngambil 1 hari lebih ini? Karena kiblatnya di Mekah dan harus sama dengan Mekah. Ya, kalau memang harus kayak itu, kenapa kok sholatnya tidak disamakan dengan Mekah? Duhur jam 4 sore. Kalau mau disamakan. Asarnya kalau jam 3:15 berarti jam 7:15. Maghribnya kalau jam 6 jam 10 malam. Isanya jam 11 lewat. Subuhnya jam 9 pagi. Itu kalau mau disamakan dengan Mekah. Itu. Ini puasanya harus sama, sholatnya tidak sama, berarti tidak konsekuen. Letak geografisnya beda. Ada ini permasalahan seperti itu. Jadi inilah biar ikhwan tidak bingung dan tidak ragu
Karena berbeda dengan di Mekah, sekarang di YouTube kan banyak ustadz-ustadz dadakan itu. Oh, haram, bid'ah semuanya. Apa bid'ah enggak ngerti mereka. Pokoknya bid'ah. Sampai bukan bid'ah lagi, bidah. Dan saya pernah didatangin orang, suami istri. Ini kok begini Ustaz, ini kan bidah. Apa bidah? Apa? Saya mungkin bid'ah. Apa yang dimaksud bid'ah? Iya Pak Kiai. Lah ya istilahnya aja sampai Anda ngerti gimana dengan maksudnya. Nyebut aja sudah salah. Itu bidah. Ya ini hijrah ya pokoknya ini kelompok-kelompok yang begini ya. Saya salut aslinya ya. Mereka menggunakan istilah-istilah keren. Mereka yang mau bertobat, yang tadinya tidak punya perhatian pada agama, bahkan setengah ateis, masuk ke dalam Islam, kemudian ikut kajian-kajian, langsung kencang. Nah, karena gurunya nyalahin orang, maka orang Islam salah semua, mereka yang benar. Kan pasti itu. Nah, itu. Jadi sekasian mereka. Ini sehubungan dengan waktu awal Ramadan dan akhir Ramadan, termasuk waktu sholat. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, sehubungan dengan puasa Ramadan. Kapan dimulai waktu puasa? Yaitu ketika terbit fajar. Ketika masuk waktunya sholat subuh. Maka sejak itu kita tidak boleh makan, tidak minum, tidak boleh berbuat sesuatu yang membatalkan puasa. Kenapa kok di Indonesia ada istilah sebelum subuh? Apa istilahnya? Imsak. Ya. Jadi sebenarnya itu masih bisa, kalau yang belum sahur sudah imsak, boleh makan karena belum subuh. Terus kok ada waktu istilah imsak? Ya habis makan kan 10 menit sebelum masuk subuh kan imsak. Kan bisa cuci mulut, bisa sikatan. Kenapa ada orang kalau sikatan muntah dan lain sebagainya. Kalau sikatan sebelum masuk waktu subuh aman. Itu. Ya termasuk misalnya yang suami istri lagi perang Bratayuda. Nah. Jadi kalau masih ini waktunya imsak belum ini, tidak apa-apa lanjut. Tapi kalau sudah adzan subuh harus gencatan senjata. Tidak boleh terus-terusan. Ya Gip. Jadi mulai masuk subuh. Loh gimana mandinya? Kan junub. Lah junub itu suci dari hadas besar dan kecil. Itu bukan syarat puasa. Sehingga kalau junubnya sebelum subuh, mandinya setelah masuk subuh, tetap sah puasanya. Jelas? Jadi andaikan kita sahurnya menu terakhir itu. Ketika selesai sebelum subuh, karena jihad fi sabilillah kelelahan, ketiduran sampai adzan subuh belum sempat mandi. Gimana puasanya? Sah. Tidak batal, lanjut puasa. Tapi kalau sudah subuh masih nyangkul, jangan batal. Jelas? Ini yang pertama. Jadi masalah mandi besarnya tidak harus sebelum subuh, boleh setelah masuk waktu subuh. Afdolnya sebelum subuh. Kenapa kok ada waktu imsak? Imsak itu waktu persiapan, lampu kuning. Cuma orang yang tidak ngerti, begitu imsak langsung tidak mau makan lagi.
Ya kalau belum sahur agak telat bangunnya, baru bangun ya makan cepetan. Yang penting ketika adzan subuh berhenti. Maka kalau di Saudi itu orang-orang Bangladesh, Pakistan itu sudah adzan subuh itu mereka masih makan itu. Itu, tapi jangan diikuti, itu mazhabnya lain. Ya, mazhab yang paling tertib itu mazhab Imam Syafi'i yang ada di Indonesia, wabil khusus. Sehingga orang Indonesia ini di Arab dapat ajungan jempol yang benar, tapi belakangan orang Indonesia banyak yang tidak benar di sana. Akhirnya hilang kebaikan-kebaikan zaman dulu. Di mana zaman dulu banyak ulama kita masyhur di Mekah. Seperti Syekh Nawawi Banten. Kemudian termasuk Syekh Yasin Padang. Dan banyak ulama-ulama termasuk Hasyim Asy'ari dulu ngajar di Masjid Haram. Makanya dulu ketika saya awal-awal di sono mendengar Indonesia, itu orang Arab bilang Indonesia, Masya Allah. Belakangan, ya terutama TKW dan TKI itu banyak yang bikin masalah. Akhirnya dari situlah nama Indonesia ketika didengar orang, Indonesia, Harban. Tahu Harban? Rusak. Itu. Dan mereka juga yang malu kita. Tanya, mana kamu Indonesia? Puncak. Apa itu? Mereka terkenal puncak ini. Tepatnya kawin kontrak. Makanya kemarin diguncang dikit, baru dikasih dikit peringatannya itu. Betul. Jadi itulah para hadirin rahimakumullah, sehubungan dengan masalah puasa. Jadi yang kedua diantaranya juga fikih puasa itu kalau batal karena berhubungan suami istri, ini banyak tidak tahu. Tadi malam sudah saya jelaskan di Zawiyah. Ikhwan sini nanti kalau tidak ngelihat di streaming tidak tahu nanti. Lalu bagaimana kalau orang berpuasa kemudian libido yang laki apalagi masih kemanten baru itu masih gereng-gerengnya, kesenggol dikit sudah on. Makanya oleh Al-Quran ya, bagi mereka yang seperti itu dianjurkan menjauh dari istrinya, di masjid saja lebih baik. Itu. Nanti kalau di rumah nanti senggol-senggolan lanjut. Nah, karena kalau sudah kayak gitu kan mabuk biasanya, lupa ya. Kalau sampai batal puasanya karena hubungan suami istri, maka hari itu batal dan harus harus diganti. Kok dilanjut? Harus diganti puasa yang satu hari itu nanti harus qadha. Itu yang sehari. Kemudian kena denda kafaroh. Kalau zaman Nabi bagi mereka yang mampu kafarohnya memerdekakan budak. Mahal. Kalau di Indonesia puluhan juta. Coba sapi aja berapa ya? Budak itu lebih mahal dari sapi. Sehingga mungkin kena 30 juta lah misalnya kalau di Kemudian para ikhwan rahimakumullah, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh berhenti. Jadi ringkasnya berpuasa 60 hari dendanya. Dapat 59 hari, ke 60-nya batal, harus ngulang dari awal. Ini beratnya. Terus bagaimana kalau nggak bisa? Masih ada keringanan. Yaitu denda ketiga lebih ringan, yaitu memberi makan 60 fakir
miskin. Ya. Satu orang satu mud, jadi sekitar 6 on setengah kalau beras. Dibeli beras, ya, misalnya rata-rata 7 on, amannya 60 bungkus dibagi-bagi. Itu apa namanya, kafarohnya seperti itu. Makanya hati-hati. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, akan tetapi ini jangan diamalin ya. Tapi ini ilmu, ya harus tahu, harus disampaikan. Jadi yang kena semprit, kena tilang double itu kalau batal gara-gara berhubungan suami istri. Misalnya sebelum berhubungan suami istri minum dulu kan sudah batal puasanya. Nah ini kalau orang pinter fikihnya, pinter ini kayak lawyer, kayak pengacara, bisa diputar-putar. Maka kalau andaikan sebelum menembakkan rudal dia minum dulu atau makan dulu, berarti batal karena makan dan minum. Setelah itu baru menembakkan rudalnya, maka tidak kena kafaroh, tapi dosa. Kenapa orang yang tidak ada udzur syar'i, tidak berpuasa Ramadan, 1 hari itu tidak cukup diganti puasa terus menerus 1 tahun, tidak cukup. Aslinya karena begitu besarnya pahala 1 hari puasa di bulan Ramadan. Kan yang namanya qadha di luar Ramadan kan. Ya, jadi Ramadan berikutnya sudah untuk hari itu, tidak bisa untuk qadha. Andaikan sepanjang tahun berpuasa tidak berhenti, tidak cukup untuk menutup kekurangan gara-gara berhenti tanpa tidak berpuasa tanpa ada udzur syar'i. Makanya hati-hati, jangan dibuat gampangan. Oh kata Kiai, kalau begini kan tidak perlu bayar denda. Iya memang bayar dendanya, tapi dosanya ini. Sehingga bagi mereka yang kelas tinggi libidonya jangan di rumah. Mending di masjid, ya hataman Quran atau apa. Kayak gitu. Tidak dianjurkan iktikaf di supermarket. Karena banyak kalau sudah Ramadan tuh iktikafnya di supermarket dari pagi. Coba di supermarket apa yang dilihat? Iya kan? Mesti banyak orang perempuan berpakaian tidak menutup aurat. Asik di situ. Dipercayaan sama setannya. Sekarang enak, tidak terasa sudah sore. Kan gitu kan? Besoknya tidak terasa sudah sore, ringan puasanya. Tapi juga ringan, tidak ada pahalanya. Kenapa? Ya jika seperti itu, orang tersebut hanya tidak makan, tidak minum, tapi matanya tidak terpelihara dari perbuatan dosa yang mengakibatkan gugurnya pahala puasa. Nongkrong di supermarket, ada temennya ngobrol ngalor ngidul, sambil menceritakan orang, berbicara yang maksiat, ya habis pahala puasanya. Maka jatuhlah apa yang disabdakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang puasa tidak dapat pahala, hanya dapat lapar dan dahaga. Tapi kalau berpuasa tetap ada gunanya. Kenapa? Yang bersangkutan sudah tidak punya hutang kepada Allah. Tapi puasanya tidak punya nilai pahala. Kemudian siapa yang kena tilang harus bayar denda? Apa kedua-duanya suami istri atau suaminya saja? Gimana? Dua-duanya. Ragu B? Nah ini kalau tidak dijelaskan tidak tahu. Bahkan ini di sebuah pengajian ada kiai menjelaskan dua-duanya harus bayar denda. Yang bayar denda yang laki doang, yang perempuan enggak.
Jadi yang kena denda yang laki saja, yang perempuan enggak. Jadi tolong kasih tahu ini. Kenapa kok seperti itu? Banyak di kitab-kitab fikih keterangan ini banyak. Cuma yang saya baca di kitab Kifayatul Ahyar tentang puasa. Yang batal gara-gara berhubungan suami istri. Kenapa kok yang perempuan tidak wajib bayar denda, kok yang laki yang wajib bayar denda? Yang dimaksud batal puasanya itu adalah ya ketika batal karena sempurnanya hubungan suami istri. Ya. Jadi karena sempurna. Bagaimana yang sempurna itu? Yaitu ketika keluar sperma dari laki-laki sempurna yang laki. Terus perempuan bagaimana? Perempuan baru sudah batal sebelum terjadi keluarnya sel telur. Kan sama-sama punya kan? Kalau perempuan namanya sel telur, kalau laki-laki namanya sel sperma. Yang disebut sigot ketika nyampur. Kapan anak jadi perempuan, kapan anak jadi laki-laki, ini mana yang duluan keluar. Ketika yang lebih dulu keluar masuk ke ruangan tempat pencampuran itu punya laki-laki, sperma, maka anak itu akan lahir laki-laki. Tapi kalau yang keluar duluan punya perempuan, maka anaknya akan perempuan. Salah satu penentunya jenis kelamin dari situ. Perempuan yang disetubui oleh suaminya belum sempurna, kemasukan rudal sudah batal. Makanya tidak wajib bayar denda. Laki-laki sudah masuk, tapi belum keluar, belum batal. Sehingga yang akan ada yang tahan lama, ada yang baru sudah langsung muntah-muntah, kan begitu. Ya, kalau yang tahan lama sampai 10 menit bahkan lebih tidak muntah-muntah, habis itu genjatan senjata, tidak batal. Tapi dosa berhubungan suami istri di siang hari. Kalau yang laki itu tidak keluar sperma, tidak batal. Tapi kalau sampai keluar spermanya baru batal. Ini fikih harus dijelaskan memang. Pernu-pernu dikit tidak apa-apa. Karena memang ini kalau tidak dijelaskan, Iwan tidak ngerti kan. Itu. Jadi batalnya laki-laki setelah muntah. Kalau perempuan kemasukan sudah batal. Kan lubang-lubang yang ada pada tubuh tidak boleh kemasukan, hidung tidak boleh kemasukan air, mulut tidak boleh kemasukan, artinya ditenggak, dihirup, kemudian masuk, itu batal. Itu yang bikin batal. Ya termasuk misalnya buang air di sungai. Kan kalau zaman dulu begitu kan, di sungai. Karena tidak ada yang punya WC zaman dulu. Buang air di sungai. Kemudian ditenggelamkan lubang belakangnya sehingga ketika makar nyedot air. Batal kalau begitu. Tuh. Jadi hati-hati. Ya termasuk tapi sekarang sudah jarang banget kan. Kalau zaman dulu mandi pun di sungai zaman dulu. Jarang orang punya kamar mandi. Sama si kecil kayak gitu. Kalau di Sukabumi gimana, Jang? Zaman dulu mandi di sungai atau sudah ada ini? Di sungai juga dulu ya. Iya, dan sungainya masih bersih, banyak gedung-gedungnya sehingga bisa loncat-loncat, jebor-jebor. Kalau sekarang sudah banyak yang sungai tercemar. Ini para ikhwan rahimakumullah, seperti itu.
Jadi untuk yang perempuan, kenapa kok tidak bayar denda? Karena sudah batal sebelum sempurnanya hubungan itu. Yang laki baru batal kalau sudah sempurna. Lalu bagaimana kalau terjadi tidak batal, tidak sampai batal? Tidak sampai batal tapi dosa. Itu. Jadi aturannya seperti itu. Tidak boleh dekat-dekat. Makanya dianjurkan iktikaf di masjid. Bukan iktikaf di supermarket. Ini sekarang yang umum kalau sudah Ramadan dari pagi sampai sore bahkan sampai malam supermarket full. Dulu rumah saya yang di Klender di belakang supermarket. Ketika bukan Ramadan jam 9 sudah sepi, sudah tutup supermarketnya. Kalau sudah Ramadan akhir lagi jam 12 masih ramai. Ini. Kenapa? Yaitu orang kalau sudah mau hari raya tidak puasa merayakan. Betul atau tidak? Bahkan yang lebih kenceng ngerayain beli macam-macamnya nggak puasa. Malah yang puasa tidak punya duit untuk beli macam-macam. Itulah diantaranya para ikhwan rahimakumullah sehubungan dengan batal puasa. Oleh karena itu, ayo kita bertakwa kepada Allah dan bulan Ramadan ini bulan yang disediakan oleh Allah untuk memberikan ampunan kepada kita. Sehingga di antara sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan didasari iman bahwa itu perintah Allah dan kewajiban, wahtisaban, dan semata-mata melaksanakan karena perintah tersebut. Imanan dengan wahtisaban ghufir, diampuni oleh Allah. Ma taqaddam min dzambi, dosa-dosa yang terdahulu. Jadi semua jenis ibadah, baca syahadat, orang kafir yang tadinya dosanya bejibun, begitu baca syahadat dihapus oleh Allah. Seperti anak baru lahir. Demikian juga sholat 5 waktu. Kalau kita istiqomah sholat 5 waktu, maka relatif kecil dosa kita karena terhapus oleh sholat kita. Kemudian zakat, membersihkan harta kekayaan kita dengan zakat. Puasa Ramadan pun juga seperti itu. Kalau kita genap puasa 1 bulan penuh dengan sebaik-baiknya, maka pada saat Id al-Fitri, Id artinya kembali, al-Fitri kepada fitrahnya. Bagaimana orang Islam yang puasa dengan baik sempurna ketika hari raya itu laksana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ini semua Allah memberi pintu rahmat untuk kita. Termasuk haji dan umrah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Bagi haji jika mabrur, ya. Jadi mabrur ini artinya hajinya sudah benar sah. Maka tidak ada yang pantas untuk dijadikan balasan kecuali orang tersebut oleh Allah diwajibkan masuk surga. Jadi semua Allah berikan kepada kita untuk kebaikan kita. Allah tidak penting. Jadi kita yang memerlukan. Oleh karena itu, ini pintu rahmat Allah. Ayo kita datangin pintu ini dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu para ikhwan rahimakumullah. Baik, masih ada, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, biar ini nanti pulang baru bertanya. Kalau masih ini tidak ada pertanyaan. Karena kalau ada ceramah begini, kalau tidak ada pertanyaan ada 2 kemungkinan. Mungkin sudah paham semua atau tidak paham sama sekali sehingga tidak ada yang mau ditanyakan. Ya, gimana? Mungkin di
paham, ada yang masih belum paham. Artinya mengenai kesempurnaan laki-laki sempurna sampai sperma itu baru dikena hilang. Iya. Kalau umpamanya belum sempurna, untuk perempuannya sudah batal, laki-lakinya kalau belum keluar belum batal, cuma junub dan dosa karena itu dilakukan pada saat berpuasa. Jadi puasanya cedera dengan perbuatan itu. Sehingga misalnya enggak, karena tidak batal. Itu dari madhab Syafi'i seperti itu, dan ini semua madhab juga sama masalah itu. Ya, gimana? Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana? Oh. Jadi aslinya sholat tarawih tergolong sholatul lail. Sehingga sholat tarawih yang baik itu diakhirkan, bukan diawalkan. Ini yang pertama. Terus bagaimana kalau habis sholat tarawih, habis itu sudah sholat witir, setelah witir kan terakhir kan? Jika kita tidur, bangun tidur sholat sunnah lagi, itu boleh. Jadi, dan sholat malam itu kan sholat sunnah. Dikerjakan bagus, tidak apa-apa. Jadi adapun sholat tarawih bagian dari sholatul lail. Akan tetapi bukan berarti setelah selesai tarawih tidak boleh sholat lagi. Tidak boleh sholat lagi. Contohnya sholat duha 12 rakaat maksimal. 2, 6 salam. Tapi setelah itu masih kurang karena enak sholat. Orang tertentu kalau sholat itu senang. Apa? Berdialog dengan Allah. Sehingga karena nyaman, senang, ditambah bukan sholat duha niatnya. Apa? Sholat sunnah mutlak. Mau 1000 rakaat ada apa-apa. Jadi kapan saja habis duhur sholat sunnah lagi, sholat sunnah mutlak, berapapun tidak masalah. Yang tidak boleh setelah asar dan setelah subuh. Setelah asar sampai terbenam tidak boleh sholat sunnah. Setelah subuh sampai matahari terbit tidak boleh sholat sunnah. Itu. Tapi kalau lagi ada di haram, boleh sholat sunnah karena kehormatan masjid haram. Habis subuh masih sholat sunnah lagi, tidak masalah karena mengejar keutamaan Masjidil Haram. Di luar haram tidak boleh. Itu. Ada lagi pertanyaannya? Kenapa? Orang yang junub karena mimpi itu kerjaan orang tidur. Puasa itu kerjanya orang bangun. Ya karena kalau memang ya kan mimpi itu bisa jadi ya habis dari supermarket kok ngelihat terbayang-bayang masuk dalam mimpinya. Tapi mimpi tidak orang bermimpi berbuat kayak gitu walaupun dengan orang lain tidak dosa. Itu. Jadi anggaplah bonus. Sehingga kalau keluar karena mimpi tidak batal. Tapi pulang dari supermarket ingat diremes-remes. Setelah diremes-remes keluar, karena yang keluar dari kemaluan laki-laki itu yang pertama namanya madi. Madi ini najis. Ya, kalau wudhu batal. Itu kalau keluar madi. Najis hukumnya.
seperti keluar kencing. Tapi tidak junub kalau keluar madi. Ya. Jadi tidak keluar madi bukan sperma, tapi mirip-mirip, agak kental tapi agak bening. Ada juga namanya wadi. Apa wadi itu? Juga keluar dari kemaluan ketika laki-laki itu ngangkat beban terlalu berat, keluar itu. Namanya wadi. Najis juga, kalau punya wudhu, batal wudhunya. Tapi tidak junub. Kalau misalnya karena masih tegangan tinggi di pinggir jalan ngelihat kok begini, saking tegang, kemudian tidak ketahan keluar sendiri, ya, itu sperma. Dan tandanya sperma itu kalau keluar muncrat, beda dengan kalau kencing kan biasa muncrat, tapi ya ini kan. Tapi kalau sperma mempunyai, ya, jadi ada srot itu tandanya keluar dan menimbulkan rasa enak. Itu tanda keluarnya sperma kayak gitu. Nah, kalau keluar dengan sendirinya junub. Jadi kalau diem begini, kadang-kadang sudah ngebayangin tiba-tiba keluar sendiri kayak gitu, tidak batal tapi junub. Tapi kalau gara-gara diremas-remas sampai muntah-muntah, ya batal dan junub. Seperti itu. Jelas? Makanya jangan masuk ke wilayah ini, hutan larangan siang Ramadan. Ada lagi? Monggo. Tidak ada. Jadi baik para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah tadi saya sebelum ini masih sakit dada saya karena GERD tadi ke kumat-kumat. Alhamdulillah terobati dengan ngaji begini. Ya, hilang sudah sakitnya, sudah segar lagi. Tadi makan aja repot saya tadi, makanya agak lama kan. Mohon maaf tadi. Ya. Jadi entah apa tadi kita GERD kumat, asam lambung naik. Jadi para ikhwan rahimakumullah, inilah tentang puasa Ramadan. Kita sebagai ikhwan thariqah Tijaniyah bagaimana? Jadi puasa itu tingkatannya ada 3. Ada puasanya orang awam, sekedar tidak makan, tidak minum. Tapi mereka tanpa disadari karena tidak tahu-tahunya puasa tidak makan, tidak minum, tidak ngerokok. Maka mereka berbuat perkara-perkara dosa yang bisa membatalkan pahala puasa. Contohnya ya ngerumpi, riba. Tidak batal, tapi pahalanya habis. Namimah, ngadu domba. Jadi ya tahu sendiri lah gimana orang ngadu domba kan. Ya, walaupun melalui medsos, mengada-ngada, berbicara bohong dan lain sebagainya, dan bicara bohong itu bisa saja melalui tulisan. Maka jika seperti itu, pahala puasanya berkurang, bahkan bisa sampai habis, bahkan bisa tidak cukup mengimbangi dosa, sehingga tekor. Itulah puasa orang awam. Maka inilah yang kena peringatan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atas. Tidak dapat pahala kecuali lapar dan dahaga. Kemudian golongan kedua bagaimana? Ya, di samping berpuasa dari yang perkara yang membatalkan, plus bagaimana? Menjaga mulutnya tidak berbicara yang kotor, tidak ngadu domba, tidak ghibah, dan semua yang haram dikerjakan oleh mulut, maksiatnya mulut. Makanya kalau kita baca kitab Sulamut Taufik, ada maksiatnya mulut, ada maksiatnya mata, ada maksiat telinga, ada maksiatnya anggota badan, ada maksiat seluruh badan. Itu kategorinya maksiat seperti itu. Dan kalau kita menjaga badan kita dari perkara maksiat, baik sebagian maupun keseluruhan,
maka ketika kita selesai sampai dengan maghrib, puasa kita akan utuh. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kondisi agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan yang membatalkan pahala ibadah puasa, Nabi menganjurkan lebih banyak iktikaf atau tidur daripada berbuat sesuatu yang membatalkan puasa. Cuma tidurnya jangan terus-terusan. Nanti puasanya begitu didatangkan, nanti dan puasa tidur nanti. Karena ada dari pagi tidur saja, malam kelayapan aja, kan ada orang puasa kayak gitu. Ya, jadi ayo kita isi. Kenapa bulan Ramadan ini setahun sekali? Hanya 1 bulan, akan tetapi pahalanya sangat besar, dilipat gandakan oleh Allah. Perkara sunnah sama dengan pahala yang wajib di bulan Ramadan. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah, golongan kedua, berpuasa dari yang membatalkan dan berpuasa dari yang membatalkan pahalanya. Kalau yang ketiga bagaimana? Lebih ketat lagi. Apa? Menjaga hatinya agar supaya tidak sampai lupa walaupun hanya sedetik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung hatinya dengan Allah. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak berbicara. Lebih banyak baca Quran. Kemudian sambil baca Quran hatinya nyambung, tadabbur. Ya, jadi membaca Quran sambil rekreasi dengan baca Quran. Coba orang baca novel kan rekreasi kan. 1 novel segini habis sehari. Tapi kalau Quran gimana? Ya bagi mereka yang tidak ngerti dengan artinya, tidak ngerti dengan tafsirnya, berat. Tapi kalau membaca Quran dengan ada, walaupun sedikit atau sebagian, apalagi bisa sempurna, ngerti dengan artinya dan maknanya, maka akan lebih nikmat baca Quran. Makanya di sini perlunya kita belajar. Untuk ke arah situ banyak ilmunya. Ilmu nahwu, saraf, bayan, badi, ma'ani, banyak. Balaghah dan lain sebagainya. Sehingga bisa mengerti dengan maksud Quran. Kalau kita bisa berpuasa sambil seperti itu, karena baca Quran itu berdialog dengan Allah, hatinya tidak pernah melenceng dari mengingat Allah. Itulah puasanya orang abror, orang-orang baik, orang-orang yang ya punya nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal 3 ini. Walaupun di atasnya ini masih ada lagi, akan tetapi untuk kelas kita mampu puasa yang ketiga ini sudah hebatnya minta ampun. Ya kita mohon kepada Allah. Kenapa? Tidak ada yang bisa nyeting dengan keinginan. Karena ini karunia dari Allah. Jadi orang yang dapat karunia tidak usah disetting-setting, dengan sendirinya terjadi. Oleh karena itu kita ciptakan kondisi pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita yang akan menarik kita ke arah tersebut. Jadi di antara rekayasanya adalah kita nyeting kehidupan kita agar supaya menjadi kehidupan yang banyak mengingat Allah. Jauhkan perkara yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Itu sehingga ya kurangi lihat HP-nya, kurangi lihat TV-nya, kan gitu kan? Perbanyak buka Qurannya. Jadi ini insya Allah kalau seperti ini kita akan mendapatkan yang lebih baik. Dan ayo kita saling doain. Saya ngomong begini belum tentu mampu juga saya ngamalin ini. Oleh karena ayo kita saling doain, saling ingatkan, karena di antara kewajiban kita, keharusan kita dalam hidup beragama, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi ayo kita saling ingetin agar supaya kita berada di jalur yang benar. Dan bersabar. Kenapa? Di jalur yang benar kadang-kadang bikin Allah nguji kita. Ketika kita
ada di jalur salah, tidak ada orang negor. Ya kan? Tapi begitu kita sudah masuk ke track yang benar, yang ngeritik banyak. Betul? Iya. Kenapa? Ya itu memang Allah muji kita. Itu. Coba kita jadi bajingan, usaha yang tidak karu-karuan. Jarang yang negor. Walaupun polisi tidak negor, apalagi dapat bagian. Karena rumusnya, ya hadisnya orang Jawa Timur. Jadi ada santri pagi-pagi mendapatkan itu ikan gabus yang gede. Ya, kalau dia itu namanya kotok. Ya. Kotok kata orang Madura. Dibawa ke kiai. Kiai, saya dapat ini ikan kayak gini, kayak gimana? Ini haram apa halal? Wah, kiainya senang juga, pingin juga. Wah. Kemudian mau diminta langsungin. Akhirnya kiainya nakal. Langsung bikin, ini ada keterangannya. Gimana? Kita buka dulu. Iya, al-kutuku haramun. Ya, ikan kodok itu haram. Oh, kalau begitu tak buang lagi ke sungai. Entar dulu, masih ada terusannya ini. Keterangannya tak ada kutungannya. Ya. Ya, santrinya juga santri dak karu-karuan, masih orang baru. Maka langsung kayaknya pakai bahasa, ya bahasa pokoknya jadi al-kutuku haramun illa litu lidang. Ikan kodok itu haram kecuali kalau dipotong jadi dua, bagi-bagi. Oh kalau gitu dipotong gimana Pak? Dibagi harga atau dipotong ya? Ya intinya ya seperti itulah, guyonan. Tapi jangan dibilang ini Pak, ada kayak begitu. Itu apa istilahnya? Kalau zaman dulu ngaji kalau sudah malam kan ngantuk. Itu Mbah Yai itu ada aja ya guyonannya itu. Sehingga ya yang tadinya sudah ngantuk menjadi segar lagi. Itu diantaranya. Intinya para ikhwan rahimakumullah, kita harus banyak antar ikhwan pun harus saling menasehati. Dan kita ini tidak ada orang yang murni langsung jadi orang baik, tidak ada. Termasuk saya sendiri, saya rasakan. Kenapa kok saya bisa wadifah 2 kali berjamaah tiap hari? Karena sudah lingkungannya tercipta. Jadi pada maghrib sudah kumpul ikhwan mau wadifah di zawiyah. Subuh sudah datang ikhwan mbak mau wadifah. Sehingga walaupun ngantuk, coba dada ikhwan. Habis subuh ngantuk tidur lagi. Tapi karena ada ikhwan yang sudah nunggu mau wadifah, maka dipaksa. Awalnya berat juga. Jadi kebaikan itu berat awalnya. Dan ini sunnatullah. Coba sampean nyetir motor atau nyetir mobil. Bisa langsung berselang 4. Tidak bisa kan? Dari 1 dulu karena berat awalnya. Itu pun kalau businya kurang sehat, berebet kan gitu. Jadi harus walaupun sehat businya harus perselang 1 sehingga kuat berjalan. Setelah jalannya agak kenceng, sudah mulai lebih ringan. Kenapa? Bagian dari sunnatullah ketika barang ini sudah berjalan dengan punya dorongan. Makanya mobil yang sudah kandung jalan tidak bisa berhenti mendadak, jumpanitan kan? Itu makanya itulah sunnatullah. Orang yang tadinya malas dipaksa dulu. Harus pakai perselang 1. Dipaksa. Setelah terpaksa kok enak juga. Maka timbul perasaan butuh sehingga ada istiqomah. Setelah istiqomah naik lagi at-taqwa dengan penuh kesadaran. Itu. Sehingga ya walaupun hujan kenapa ketika Allah perlihatkan pahala, andaikan kita tahu pahala wadifah di zawiyah, jadi saya menyatakan lau ta'lamu ma fil wadifati. Andaikan kalian tahu melihat pahala yang diberikan oleh Allah terhadap wadifah berjamaah di zawiyah, karena wadifah ini wajib berjamaah. La atau walau habbat. Niscaya kalian akan datang ke zawiyah walaupun harus merangkak.
Ini perumpamaannya saking tingginya pahala berjamaah di zawiyah. Dan berjamaah di zawiyah itu wadifah. Kalau kita lihat Jawahirul Ma'ani, nama wadifah aslinya wirduz zawiyah. Wirid yang dikerjakan di zawiyah, bukan di rumah-rumah. Dan syarat membaca wadifah berjamaah, tidak bisa baca sendirian. Jadi kalau memungkinkan kumpul kemudian baca sendiri tidak boleh. Makanya al-ijtima' lil wadifah wa dzikril haylalah ba'dal asri yaumil jumat in kana al ikhwan fi hadzal balad. Jadi kalau ada ikhwan yang bisa diajak, kita harus berjamaah, tidak boleh sendirian. Dan kita juga ada fikihnya wadifah berjamaah itu. Sehingga kalau datang belakangan, ya seperti orang sholat, menjadi sholat masbuk, makmum masbuk. Makanya ikut imam dulu. Setelah imam selesai, ketinggalannya dibaca, ketinggalan apa saja. Oh, istighfarnya ketinggalan 15 misalnya. Udah, begitu imam selesai, jangan ikut nutup, tapi baca istighfar yang kurang 15 tadi, baru nutup sendiri dan ikut doa imam. Kalau imamnya sudah selesai berdoa, doa sendiri. Andai kan tidak berdoa, doa tidak wajib. Sah wadifahnya walaupun tidak berdoa. Itu. Jadi seperti itu, para ikhwan rahimakumullah, sehubungan dengan fikih thariqah. Ini harus saya sampaikan bolak-balik memang. Kenapa? Ya, karena juga saya ngelihat ada ikhwan ingin meringan-ringankan. Istrinya disuruh baiat. Apa? Nanti berjamaah di rumah. Nah ini keliru. Jadi wadifah itu bukan di rumah-rumah. Bukan wirid rumah. Kenapa? Nanti tidak mau syarat. Rumahnya nanti tidak baik juga. Jadi air diperlukan. Tapi untuk wudu pakai keran. Jadi jangan pakai sungai. Coba. Butuh air. Air dari sungai dialirkan ke dalam rumah. Gimana jadinya? Dan wadifah dibaca. Itu faidah rahmat Allah. Jadi banjir bandang rahmat. Makanya di zawiyah. Kalau di rumah nanti kena banjir bandang gimana? Nah, jadi di antara asror wadifah itu sangat gede pahalanya, tapi juga seperti banjir. Jadi rumah termasuk warung, tempat usaha jangan dijadikan tempat wadifah. Kenapa? Ya seperti masjid. Masjid murni ibadah jangan dijadikan tempat dagang. Tempat dagang jangan dijadikan tempat ibadah. Ini banyak salah kaprah. Ingin berkah dijadikan tempat ibadah. Rumahnya baca wadifah di ruang tamu. Nah, apalagi kak di Jakarta pintunya satu, istrinya mau keluar nggak bisa. Terpaksa keluar juga melangkah di belakang punggung orang yang berjamaah di situ. Nah ini permasalahannya. Banyak permasalahan, apalagi punya anak kecil dan lain sebagainya. Jadi itulah. Jadi wadifah walaupun hanya sekali, ikhwan itu kalau ada yang belum wadifah, ya sudah tidak apa-apa. Walaupun sudah wadifah lagi boleh. Sunnah minimal sekali, 2 kali sunnah. Itu. Sehingga kalau misalnya sudah wadifah ada ikhwan nyari teman datang ke zawiyah. Maka ya penting juga di zawiyah ada yang standby kalau ada ikhwan mau berjamaah, atau ya sekarang zaman sudah ada HP calling temannya yang belum wadifah. Aku mau wadifah, ayo ke zawiyah. Itu lebih baik. Kalau tidak di zawiyah, di musola atau di masjid. Jadi seperti itu. Karena ada, ya saya ngelihat tempat usaha yang dijadikan tempat wadifah itu rata-rata habis itu ambruk usahanya.
banyak. Kenapa? Ya itulah. Wadifah ini berkah, keberkahannya tapi tidak terbendung. Berkah ruhiyah yang mana ya kedekatan dengan Allah makin jauh dari urusan harta. Makanya kenapa kok di masjid tidak boleh ngomong urusan dagang, di zawiyah jangan jualan. Termasuk juga jangan ibadah di tengah pasar. Jadi apa tempat pasar? Tempatnya transaksi. Jadi sudah ada tempat sendiri-sendiri. Demikian. Cukup? Moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.